Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Pesugihan Pengantin. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Kisah ini berawal dari seseorang bernama Rizka. Dia merupakan seorang janda yang tinggal bersama dengan kedua anaknya. Suami dari Rizka meninggalkannya saat dirinya sedang hamil anak kedua. Dengan begitu, hal ini menjadikan Rizka kehilangan keinginan untuk bertahan hidup. Saat orang-orang di sekelilingnya diberikan kelebihan dengan lengkapnya keluarga, justru tidak bagi Rizka. Selain kehilangan suaminya, perekonomian Rizka sendiri jatuh hancur. Dia tidak memiliki apapun. Seluruh keluarganya menjauhi Rizka. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan apa yang terjadi dengan Rizka. Kehidupan Rizka sudah berada di ambang kehancuran. Namun, dia sendiri masih ingin membesarkan kedua anaknya. Walau bagaimanapun juga, anak-anaknya adalah permata indah yang saat ini dimiliki oleh Rizka. Untuk membangkitkan perekonomiannya dan bertahan hidup, Rizka pun mencari pekerjaan. Dia rela untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah untuk makannya sehari-hari. Dalam benaknya, uang adalah sesuatu yang benar-benar harus dicari, karena dengan uanglah kehidupan Rizka akan bangkit seperti sedia kala. Akhirnya setelah pencarian yang sangat lama, Rizka pun mendapatkan tawaran pekerjaan dari salah satu bos besar di kampungnya. Dia bernama Haji Amir. Haji Amir dikenal sebagai orang kaya di desanya. Saking kayanya, dia memiliki pekerjaan yang banyak untuk mengurus gudang beras miliknya. Namun di balik kekayaan Haji Amir, terdengar desas-desus terkait masa kelam yang telah membuat istrinya meninggal dunia. Konon, para warga sekitar meyakini dulunya Pak Haji Amir adalah orang biasa yang hanya memiliki sawah yang tidak terlalu luas seperti saat ini. Akan tetapi, semenjak dirinya pergi ke sebuah gunung yang ada di Jawa Timur, sesuatu yang besar terjadi kepada kehidupan Pak Haji Amir. Pak Haji Amir langsung mendapatkan sesuatu yang besar hingga membuat perekonomiannya berubah seketika. Namun sesuatu yang dilakukan secara tiba-tiba dan penuh dengan misteri harus dibayar dengan segalanya. Istri dari Pak Haji Amir meninggal dunia tepat 3 hari Pak Haji Amir menjadi kaya mendadak. Dari situlah para warga banyak yang berasumsi terkait kematian dari istri Pak Haji Amir yang dinilai sangat mencurigakan. Pasalnya, sebelum Pak Haji Amir pergi ke gunung yang berada di Jawa Timur, kondisi fisik dan kesehatan dari istrinya terlihat baik-baik saja. Akan tetapi, setelah Pak Haji Amir pulang ke rumah, ada tragedi hebat di mana keduanya bertengkar hingga menimbulkan pertanyaan para warga. Terlepas dari misteri yang masih tersimpan di sana, Rizka sendiri tidak ingin mencampuri hal itu. Dia benar-benar tidak ingin mengetahui sedikit pun apa yang terjadi di sana. Rizka hanya ingin fokus kerja dan mencari nafkah untuk kedua anaknya. Setelah Rizka tiba di rumah Pak Haji Amir, dia pun langsung bertemu dengan Pak Haji Amir. Untuk pertama kalinya, Rizka melihat seseorang dengan mengenakan pakaian yang sangat mewah. Bukan hanya itu saja, di dalam rumah Pak Haji Amir juga terlihat seperti istana. Gemerlap harta yang dimiliki oleh Pak Haji Amir rata-rata dilapisi dengan emas. Hati Rizka sedikit takut saat dirinya menghadapkan wajah ke arah Haji Amir.
Dia takut bukan karena wibawa yang dimiliki oleh Pak Haji Amir, melainkan Rizka takut terhadap sifat buruk yang dimiliki Pak Haji Amir. Salah satu sifat yang dikenal oleh para warga adalah Pak Haji Amir seringkali menggoda wanita, terlebih lagi bagi para janda yang usianya masih muda. Namun dengan keyakinan hati yang kuat, Rizka hanya bisa tenang sambil meyakinkan dirinya untuk melakukan pekerjaan ini untuk kedua anaknya yang membutuhkan makan dan juga pendidikan. Saat itu Pak Haji Amir telah duduk berhadapan dengan Rizka. Berbeda dengan Rizka, dirinya hanya menunduk seakan tidak ingin melihat wajah Pak Haji Amir. "Ada apa, Rizka? Kenapa wajahmu selalu menunduk?" "Ndak apa-apa Pak Haji, saya cuman menghormati Pak Haji saja." "Tegapkan wajahmu, aku ingin melihat wajah cantikmu." Rizka pun mengangkat wajahnya. Terlihat dengan jelas wajah Pak Haji Amir yang masih awet muda walaupun dirinya sudah lanjut usia. "Nah begitu, kan jadi enak ngobrolnya." Rizka hanya menjawab dengan senyuman tipis. Tatapan mata Pak Haji Amir seakan-akan jatuh cinta kepada Rizka. Namun sekali lagi, Rizka tidak tergoda dengan apa yang dimiliki oleh Haji Amir. Dirinya hanya fokus untuk melakukan pekerjaan selayaknya. Sampai akhirnya Pak Haji Amir pun memberikan pekerjaan kepada Rizka sesuai dengan kemampuannya. "Mbak Rizka, saya sudah tahu Mbak Rizka ini sedang membutuhkan pekerjaan. Karena kebetulan saya ini butuh asisten rumah tangga. Bagaimana jika Mbak Rizka sendiri menjadi asisten pribadi saya?" Awalnya Rizka ingin menolak terkait pekerjaannya tersebut. Namun karena memang ia melihat apa yang ingin didapatkan, yaitu untuk memulihkan perekonomiannya, Rizka pun menerima tawaran tersebut. "Mengenai pekerjaannya, apa saja yang harus saya lakukan Pak Haji?" Pak Haji Amir pun mendekatkan diri ke arah Rizka. "Pekerjaanmu mudah kok. Kamu buatkan kopi tiap hari ataupun melakukan pekerjaan layaknya istriku." Mendengar hal itu, Rizka pun langsung terkejut. Dia langsung membayangkan apa yang akan terjadi kepadanya dan apa yang akan menjadi penilaian orang-orang terkait pekerjaannya tersebut. Dengan terpaksa, Rizka pun menerima tawaran tersebut. Akan tetapi dirinya meminta beberapa persyaratan lainnya yang digunakan untuk membatasi pekerjaannya tersebut. Di antara persyaratan yang diminta oleh Rizka sendiri antara lain, Rizka tidak ingin dirinya menginap di rumah Pak Haji Amir. Jam kerja Rizka dibatasi. Rizka tidak ingin melakukan pekerjaan yang sangat sensitif agar para warga tidak mengarahkan hal yang salah terkait dirinya. Persyaratan itu dilakukan agar Rizka sendiri merasa aman dengan apa yang dikerjakannya. Akhirnya setelah persyaratan itu diterima, Rizka pun dinyatakan boleh langsung bekerja di keesokan harinya. Singkat cerita, malam harinya Rizka bersama kedua anaknya sedang ingin tertidur. Namun entah mengapa di depan rumahnya sudah ada orang yang mengetuk pintunya berkali-kali. Karena penasaran, Rizka pun langsung menuju ke depan pintu untuk mengetahui siapa yang baru saja mengetuk pintunya tersebut. Setelah Rizka membukakan pintu, ia tidak menemukan satu orang pun yang sudah berada di hadapan rumahnya. Alhasil, Rizka pun menutup kembali pintunya. Namun saat dirinya ingin menutup pintu, tiba-tiba ada suara yang memanggil namanya. "Rizka." Mendengar hal itu, Rizka pun tidak jadi menutup pintunya kembali. Ia pun langsung mencari arah suara itu di sekeliling rumahnya. Saat Rizka sedang mencari asal suara itu,
ia tertuju kepada salah satu sosok yang sudah berdiri di hadapan sebuah pohon besar yang berada tepat di hadapannya. "Kamu siapa?" Sosok itu mengenakan pakaian mirip seperti pengantin lengkap dengan kain yang menutup sebagian rambutnya. Sosok tersebut perlahan mengangkat tangannya ke arah Rizka. "Jangan dekati Amir." Perlahan tubuhnya berubah menjadi sangat menyeramkan. Wajahnya sudah tidak berbentuk lagi. Tangannya menjadi kaku layaknya ranting pohon yang telah layu. Rizka pun langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya rapat-rapat. Semenjak saat itu, Rizka masih mempertanyakan sosok apa yang baru saja dilihatnya malam itu. Keesokan harinya, Rizka menitipkan kedua anaknya kepada tetangga dekatnya. Saat Rizka menitipkan anak-anaknya kepada tetangganya, timbullah pertanyaan yang dilontarkan para tetangganya kepada Rizka. "Kamu mau kerja di mana?" "Haji Amir." "Kamu yakin?" "Kenapa memangnya, Bu?" "Rumornya banyak pembantu yang pulang lagi ke kampung halamannya dan meninggal dunia." "Loh, kok bisa?" "Katanya dia dijadikan tumbal pesugihan pengantin." "Pesugihan pengantin?" Tetangga itu hanya menganggukkan kepala seperti memberikan pertanda bahwa apa yang dikatakannya bukanlah isu semata. Saat dimana Rizka ingin berangkat ke rumah Haji Amir, ia menatap kedua anaknya yang merasa tidak menginginkan Rizka untuk pergi ke rumah Haji Amir. "Bu, tolong jaga anak-anak saya ya." Dengan terpaksa, Rizka pun langsung menuju ke rumah Haji Amir. Setibanya di rumah Haji Amir, Rizka langsung masuk ke dalam rumahnya. Di sana, ia langsung bertemu dengan Haji Amir. "Bagaimana? Kamu sudah siap bekerja?" "Sudah, Pak Haji." Haji Amir pun langsung mengarahkan kepada Rizka mengenai pekerjaannya. Dimulai dari membuatkan makanan di jam-jam tertentu, membuatkan kopi, merapihkan tempat tidurnya, dan hal lainnya. Rizka menyadari jika pekerjaannya tergolong berat karena harus mengatur seluruh keperluan yang diinginkan oleh Haji Amir. Namun, ia kembali memprioritaskan kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Setelah Rizka mengerti apa pekerjaannya, ia pun menjalani pekerjaan itu dengan rutin hingga 1 bulan pertama. Saat hari gajian, Rizka diberikan uang yang nilainya sangat besar. Tentu saja hal ini membuat Rizka berpikir 2 kali terkait pekerjaan yang selama ini ia lakukan. "Pak, kok banyak banget?" "Sekarang panggil aku Mas saja." "Maksudnya, Pak?" Tangan Haji Amir pun merangkul pinggul Rizka. Tentu saja hal ini membuat Rizka merasa tidak nyaman. "Maaf, Pak, saya di sini untuk bekerja." "Oh iya, maafkan saya. Jadi gini, kamu akan mendapatkan pekerjaan tambahan." "Pekerjaan tambahan?" "Iya, kamu akan membersihkan kamar almarhumah istriku." "Memangnya tidak ada yang membersihkan, Pak?" tanya Rizka. "Untuk sementara ini belum ada. Siapa tahu kamu cocok." Rizka penasaran bagaimana rupa dari wajah istri Haji Amir. Orang-orang bilang ketika istri Haji Amir meninggal, ia mengenakan pakaian seperti pengantin. Namun di sisi lain, mana mungkin istri Pak Haji Amir meninggal dunia dengan pakaian yang seperti itu. Akhirnya dengan terpaksa, Rizka pun menyetujui hal itu. Setelah pekerjaan hari itu selesai, Rizka pun diberi kesempatan untuk mengunjungi kamar istri Haji Amir yang nanti digunakan sebagai pekerjaan tambahannya. Saat Rizka memasuki ruangan kamar istri Haji Amir, ia melihat ruangannya benar-benar seperti layaknya pengantin baru, lengkap dengan segala pernak-pernik ruangannya. "Pak,
Memangnya ini tidak pernah digunakan lagi? Tanya Rizka. Tidak pernah, ruangan ini benar-benar kosong semenjak istriku meninggal. Rizka pun menuju ke sebuah foto yang kebetulan seperti pernah melihat wajah itu sebelumnya. Itu istri saya. Ini istri Bapak. Kamu mengenal istri saya? Tidak, Pak. Saya cuma kaget aja. Oh alah, aku kira kamu mengenalinya. Rizka yakin istri Haji Amir mirip seperti sosok pengantin yang pernah ia temui saat itu. Sosok itu mengatakan jika Rizka tidak boleh mendekati Haji Amir. Apakah pertanda ini hanya kebetulan? Belum lagi dengan isu para pembantu yang meninggal dunia semenjak bekerja di rumah Haji Amir. Besok kamu boleh membereskan ruangan ini. Akhirnya Rizka pun pulang ke rumah sembari membawakan makanan untuk kedua anaknya. Saat tiba di rumah, Rizka mengambil kedua anaknya ke rumah tetangganya. Sehabis itu dia langsung pulang ke rumah. Malam harinya, saat dimana Rizka ingin tertidur, pikirannya masih terbayangkan dengan sosok pengantin yang ia temui 1 bulan kemarin. Apakah itu istri Haji Amir? Karena dia tidak ingin memikirkan hal-hal yang berat, Rizka pun langsung tertidur. Namun dalam tidurnya, ia bermimpi dengan sosok yang sama, yaitu sosok pengantin yang wajahnya sangat mengerikan. Sosok itu menyuruh kepada Rizka untuk tidak mendekati Haji Amir karena ada alasan tertentu. Jangan dekati Amir, dia akan menjadikanmu sebagai tumbal, ucap sosok tersebut. Mimpi buruk itu ternyata berdampak pada Rizka. Rizka menjadi makin takut dengan pesan yang diarahkan oleh sosok tersebut. Keesokan harinya, Rizka kembali menuju rumah Haji Amir. Dia tidak mengatakan satu kata pun terkait apa yang ia ketahui malam tadi. Rizka masih mencari cara untuk membongkar teka-teki yang selama ini mungkin ditutupi oleh Haji Amir sendiri. Ia pun langsung menuju ke kamar almarhumah istri Haji Amir untuk membereskan kamarnya. Saat Rizka masuk, ia merasa jika di dalam kamar tersebut tersimpan sesuatu yang mungkin akan menjadi pemecah rasa penasarannya. Mula-mula Rizka menutup pintu kamar tersebut, lalu ia menguncinya agar tidak ada satu orang pun yang mengetahui dirinya sedang berada di kamar tersebut. Setelah terasa aman, Rizka pun langsung menggeledah seluruh barang-barang yang ada di lemari almarhumah istri Haji Amir. Saat dirinya sedang mencari sesuatu, tiba-tiba ia tidak sengaja menyentuh pakaian pengantin yang sangat dikenalinya itu. Ini kan baju pengantin sosok itu. Tiba-tiba bingkai foto yang tertempel di dinding langsung terjatuh sewaktu Rizka menyentuh baju pengantin tersebut. Tentu saja hal ini membuat Rizka terkejut dan berteriak ketakutan. Ia pun langsung meletakkan kembali baju pengantin tersebut dan berkeinginan untuk keluar kamar. Namun saat dirinya ingin membuka kunci kamar, tiba-tiba dari lemari tersebut keluar sosok wanita mengenakan pakaian pengantin. Tangannya yang hitam menyentuh daun pintu lemari. Lalu muncullah wajah dari sosok itu dengan rupa yang sangat mengerikan. "Rizka," ucap sosok itu. Siapa kamu?" Sosok itu perlahan mendekati Rizka dengan tubuh yang sudah kurus kering. Suara sendiri dan gertakan tulangnya begitu terdengar dengan jelas. Rizka pun berusaha untuk keluar dari ruangan tersebut. Dari luaran, ia melihat ada bayangan seseorang yang mendekati kamar tersebut. Tolong yang ada di luar, bukakan pintu." Namun
seperti dijebak di ruangan tersebut. Rizka hanya mendengar suara tawa seorang laki-laki yang ia kenal dan terdengar sangat familiar. "Haji Amir!" Rizka pun berusaha untuk keluar. Dia teringat dengan apa yang pernah ia yakini dulu. Sewaktu dirinya berada dalam posisi yang penuh ketakutan, Rizka hanya yakin jika penolongnya saat itu hanyalah Tuhan. Kini Haji Amir telah pergi dari hadapan pintu. Sambil memejamkan kedua matanya, Rizka pun membaca doa dalam hati. Dengan seketika, sosok tersebut langsung menghilang dari hadapannya. Rizka pun langsung buru-buru untuk bangkit dan mencoba untuk membuka pintu. Ia tahu jika Haji Amir sudah tidak berada di hadapan pintu lagi. Dengan perlahan, Rizka pun membuka pintu tersebut dan langsung menuju ke arah belakang rumah Haji Amir. Ia berencana untuk kabur dari rumah tersebut dan memberitahukan terkait kebenaran yang ada di dalam ruangan Haji Amir. Saat dirinya berhasil kabur, Rizka pun berlari ke arah yang berlawanan agar jejaknya tidak diketahui oleh Haji Amir. Rizka terus berlari tanpa menggunakan alas kaki. Beberapa kali dirinya tersandung batu dan terjatuh hingga menyebabkan kakinya terluka dan berdarah. Namun Rizka terus-menerus memaksa dirinya untuk terus berlari agar dia bisa selamat dari Haji Amir. Singkat cerita, Rizka pun menuju ke rumah tetangga tempat dirinya menitipkan anak-anaknya. Tetangga yang melihat wajah Rizka telah penuh dengan air mata dan kaki yang sudah penuh luka langsung menanyakan kepada Rizka apa yang terjadi dengannya. "Kamu kenapa? Apa yang terjadi?" "Bu, aku mau dijadiin tumbal." "Astagfirullah, kan sudah ibu bilang." "Tolong saya, Bu, Haji Amir mau menumbalkan saya." "Cepat masuk ke dalam rumah, biar suami ibu yang bantu." Saat itu perasaan Rizka masih dalam keadaan yang sangat trauma berat. Dia tidak mengerti lagi terkait pekerjaan yang sangat beresiko itu. Sementara itu, Haji Amir mencari-cari Rizka ke seluruh sudut desa. Ia berencana untuk memfitnah Rizka karena telah melakukan kecurangan dalam pekerjaannya. Namun usaha ini pun dipatahkan oleh para warga karena mereka semua telah tahu apa yang sebenarnya ditutup-tutupi oleh Haji Amir sendiri. Karena merasa malu sendiri, Haji Amir pun kembali ke rumahnya. Kini ia telah gagal menjadikan Rizka sebagai tumbal selanjutnya. Semenjak kejadian itu, para warga dilarang untuk bekerja di bawah naungan Haji Amir, walaupun dengan gaji yang sangat tinggi. Mereka tahu jika Haji Amir bermaksud menumbalkan para pembantunya untuk dijadikan sebagai tumbal dari apa yang pernah dialami oleh istrinya sendiri. Singkat cerita, selama bertahun-tahun tidak ada satupun orang yang mau bekerja di tempat Haji Amir. Hal ini membuat Haji Amir kewalahan untuk mencari tumbal selanjutnya. Hingga akhirnya di tahun itu juga gudang beras milik Haji Amir terbakar. Seluruh cabang gudang berasnya pun merasakan petaka yang sama. Haji Amir pun dinyatakan bangkrut dengan sisa-sisa harta yang dimilikinya. Terakhir, para warga mengetahui Haji Amir selalu berlalu lalang di depan rumahnya yang telah disita sambil mengenakan pakaian pengantin milik istrinya. Haji Amir telah dinyatakan hilang kewarasannya karena hal itu. Petaka pun belum usai sampai di situ. Dia pun ditemukan meninggal dunia di sebuah sungai yang lokasinya tidak jauh dari desa. Mayat Haji Amir mengambang di dasar sungai dengan lidah yang menjulur keluar seperti orang yang disiksa habis-habisan.
Kisah ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial akan seramnya pesugihan yang dilakukan oleh Haji Amir dengan menumbalkan para pembantu yang bekerja di tempatnya. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.